Yang dikasih cuma ini tadi. Sangka saya ada catatan. Ternyata begitu ditengok, ini Pak, yang ada cuma ini. Tapi insya Allah yang bebantun tidak dengan yang tidak bebantun isinya itu sama. Yang pertama kami awali dengan bahasa daerah Baren Haji Muksin, buah tomat merah menawan disusun rapi di dalam keranjang. Salam hormat kami ucapkan kepada seluruh tamu dan para undangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Nah, jadi ini kayaknya sama dengan bapak tadi. Ini ibu-ibunya yang di dalam kayaknya tidak jawab apa udah makan apa belum. Yang tidak menjawab salam saya doakan mudah-mudahan suaminya balik dari sini kawin lagi. Coba ya saya sekali lagi nih ibu-ibu yang di dalam. Kalau sampai tidak menjawab salam saya, nanti bapak-bapak nih balik dari sini kawin lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah ini nampak benar ibu nih, takut bapak-bapak kawin lagi, nampak kayaknya nih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqa minal ma'i basyara faja'alahu nasaban wa sihra wa kana rabbuka qadira. Wassalatu wassalamu ala habibil mustafa wal murtada sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Hadratal kurama wal fudala, segenap para alim, para ulama, para kiai, para sesepuh, tokoh masyarakat, tokoh agama, wabil khusus swahibul bait, keluarga besar dari pihak mempelai laki-laki yaitu Mas Jamal beserta ibundanya yang saya hormati, swahibul hajah, tuan rumah, swahibul mansil dari pihak mempelai putri yaitu Bapak Magelan beserta Ibu Ida yang saya hormati, segenap hadirin dan hadirat, utamanya abangda kami yaitu Bapak Amsiri selaku penyambung lidah untuk kami hadir di sini melalui perantara beliau. Kebetulan saya ini Pak Rudi Bahtiar, saya beralamat di Baren Haji Muksin, dan juga saya hormati kepada perwakilan dari pihak mempelai laki-laki yang barusan kita nyampaikan sedikit agak panjang. Itu memang diperlukan, yang panjang itu yang diperlukan. Kebetulan saya ini dari pihak mempelai perempuan hanya sedikit melebarkan. Jadi kalau tidak dilebarkan takut nanti sempit ya Pak ya, betul. Jadi insya Allah saya tidak panjang tapi sedikit lebar, panjang tidak tapi lebar. Insya Allah itu mempunyai makna dan arti utamanya terhadap mempelai laki-laki dan mempelai perempuan. Tentu tidak lain tidak bukan, pertama kita bersyukur kepada Allah karena pada pagi menjelang siang ini Allah Subhanahu wa taala memperkumpulkan kita dalam satu majelis yang begitu mulia, yang begitu agung, yaitu majelis Walimatul Arus, sebagaimana tadi disampaikan oleh pembawa acara resepsi pernikahan. Dengan harapan tentunya kita berkumpul di majelis ini, mari kita doakan bersama-sama semoga ananda kita Manda Anugrah beserta suami tercintanya dan pilihannya Dedi Hartono dijadikan pasangan yang serasi, sakinah, mawaddah, warahmah fid dini wad dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin dan ibu-ibu hadirat jamaah Walimatul Arus yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sesuai dengan apa tadi yang disampaikan, saya ini memang agak sedikit melebarkan aja, jadi tak bisa berbicara panjang seperti Mas Raden Bahtiar tadi. Sebagaimana tadi telah disampaikan, beliau menyampaikan pertama salam kekeluargaan, yaitu salam hormat kepada keluarga kami, maka kami jawab dengan ucapan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian yang kedua, beliau juga menyerahkan beberapa amanah. Kalau saya ini hanya sebagai penyambung lidah untuk menerima amanah. Jadi kalau bahasanya MC seulas pinang, ada cabangnya.
Jadi kalau beliau ini kan menyampaikan sepatah dua patah itu panjang. Kalau saya hanya sebelas pinang. Di situ ada cabang di situ. Jadi saya hanya perwakilan dari penyambung lidah dari keluarga besar Bapak Madelan. Ada beberapa hal, utamanya tadi katanya benda hidup, benda mati. Nah, ini yang sulit ini. Sulit yang mau menerima ini yang agak sulit, yang benda hidup dan benda mati. Dengan ucapan Bismillah tawakkaltu 'ala Allah, alhamdulillahirabbil alamin. Saya terima pertama tadi katanya benda mati yang diserahkan pertama, sebagaimana orang ulu, orang kampung sana mengatakan buah durian, buah rambutan, kulitnya dikupas enak rasanya. Barang hantaran sudah diserahkan, semoga bermanfaat dan berguna. Amin ya rabbal alamin. Jadi bukan hanya yang kecil, bukan hanya yang besar yang saya terima, insya Allah yang Bapak serahkan ataupun bawa hadiahkan kepada keluarga kami, dari hal yang seperti apapun saya beserta keluarga menerima dengan lapang dada. Namun sebaliknya kami atas nama keluarga besar mempelai putri tidak bisa membalas apa yang telah Bapak berikan, namun hanya ucapan jazakumullah bi ahsanal jaza. Semoga Bapak Jamal beserta keluarganya dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan rezeki yang lebih banyak dan lebih baik daripada yang diberikan kepada keluarga kami. Dan perlu kita tanamkan sedalam-dalamnya bahwa hal yang seperti ini bukan hanya budaya. Baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam mengajarkan tahabu, saling memberi, maka insya Allah akan timbul rasa saling mencintai. Dengan asbab saling memberi, maka ini timbul yang namanya tali besan laki-laki dan tali besan perempuan. Maka dengan adanya hal ini, mudah-mudahan ini menjadi ikatan tali kasih daripada kedua mempelai. Kemudian selanjutnya yang barusan diserahkan kepada kami, yaitu benda hidup dan benda mati. Nah, ini sebelumnya kalau yang hidup yang berupa Mas Dedi saya terima semuanya. Tapi kalau yang nanti diterima oleh Mbak Manda, tentu yang hidup separuh. Kalau hidup semua tentu tidak diterima. Insya Allah yang diterima waktu hidup separuh. Karena ada yang hidup, ada yang mati. Katanya yang hidup itu biasanya pindah sendiri. Jadi tatkala hidup ya mungkin diserahkan. Maka dalam hal ini tentunya kami beserta keluarga dengan juga penuh lapang dada mengucapkan ahlan wa sahlan bihudurikum. Selamat datang wahai suamiku tercinta, yang sebenarnya yang diharapkan ini bukan oleh-oleh tadi yang diserahkan yang mati, akan tetapi yang sangat diperlukan adalah benda yang hidup. Maka tentunya kami beserta keluarga menerima, katanya tadi itu dari awal ataupun adanya seperti ini harus diterima di semuanya. Insya Allah kami beserta keluarga tidak menganggap Mas Dedi ini sebagai anak menantu, bahkan insya Allah lebih saya tinggikan daripada anak kami. Boleh nanti ditanya, mungkin ini tidak bohong, 2-3 hari boleh ditanya. Insya Allah posisinya Mas Dedi di atas anak kami, biar anak kami di bawah tidak masalah, karena memang itu tujuan kami beserta keluarga. Ya kalau sekali-sekali sampean di bawah juga tidak masalah, karena sampean juga menantu. Tapi yang pasti insya Allah keluarga Bapak Madelan beserta Bapak Amsiri sepakat bahwa Bapak yang diserahkan ini akan menjadi posisi paling atas daripada anak saya. Insya Allah ini tidak boleh bohong. Jadi sampean tak boleh bohong. Kalau ditanya saya pasti lebih atas sampean daripada anak saya. Maka insya Allah hal ini akan terjadi dalam rumah tangga. Namun tentunya bukan hanya hal-hal yang sepele ataupun nafsu-nafsu yang tentunya menjadi bayangan keinginan sebelumnya dalam perjalanan kehidupan rumah tangga. Sebagaimana banyak para ulama itu mengajarkan, diantaranya ini ibu-ibu yang di dalam juga, dan ibu-ibu yang baru dan yang udah lama juga perlu, ini juga ada konsep yang perlu kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari di dalam rumah kita. Baik yang yang sudah agak berbau, rumah tangga yang berbau, al-butun yang masih agak wangi. Ada 3 konsep kata ulama. Kalau rumah tangga kita ini ingin harmonis,
Yang pertama, Bapak Ibu, dalam rumah tangga ini harus ada konsep yang namanya an-nadru fil haqqi sawaun. Ada dalam pandangan rumah tangga ini hak itu sama. Jangan merendahkan orang perempuan, jangan juga menyepelekan seorang laki-laki. Kadang-kadang karena bapaknya tidak kerja, abang nih malah tidur terus, malah itu tak boleh. Karena rezeki itu tetap ada selagi kita rumah tangga kita ada. Begitu juga seorang laki-laki tidak boleh menganggap seorang perempuan itu orang remeh ataupun hanya untuk dia dapo aja. Tidak boleh seperti itu. Jadi ada hubungan kesinambungan rumah tangga yang harus dijaga oleh sang suami dan istri. Lebih-lebih yang masih baru ini. Jadi kalau masih baru ini, insya Allah akan terjaga segala-galanya. Bahkan biasa-biasa kalau saya ini Pak, biasa walaupun tak sakit itu kalau mau ke WC itu diantar. Padahal itu tidak sakit. Nah, cuman itu mungkin ada rasa seperti apa itu yang di luar rasa cinta daripada seorang suami istri. Ini yang pertama. Jadi konsep suami istri supaya harmonis rumah tangganya, pertama harus saling memandang. Kewajiban rumah tangga itu adalah sama. Jadi yang ibu wajib taat kepada suami, yang suami wajib memberikan nafkah kepada istri. Kalau itu sudah dijalani di rumah tangga, maka insya Allah rumah tangga kita akan adem. Kemudian yang kedua, kata ulama, ini maaf kalau ada lebar, Mas ya. Wan nisatu bil ibadah, semangat dalam usaha. Jadi yang bapak-bapak apalagi yang masih baru, kalau dulunya malas kerja, karena sekarang sudah mempunyai tanggung jawab. Sebagaimana kalau dulu yang membiayai kehidupan Mbak Manda ini adalah Bang Magelan, maka sekarang secara otomatis dengan COVID nikah berpindah kepada sampean Mas Dedi. Maka dalam hal itu seorang laki-laki harus semangat bekerja. Jangan pulang malah betapok, tidur dari luar pindah ke dalam, dari kasur kamar pindah keluar, jangan. Jadi ini konsep untuk rumah tangga hidup, harus semangat bekerja, harus berjuang untuk menghidupkan rumah tangga. Karena rumah tangga ini perlu perjuangan para ibu. Maka dalam pilihan rumah tangga ini ada beberapa hidup. Pertama, pandangan hidup. Yang kedua, pegangan hidup. Yang ketiga, dorongan hidup. Jadi kalau pandangan hidup ini begitu pandang itu sudah hidup. Nah, ini masih awal-awal kayak Mas ini. Kalau pegangan hidup begitu pegang baru hidup. Ini yang susah yang ketiga. Kalau sudah batuk-batuk, nah itu kalau itu perjuangan hidup dan dorongan hidup. Jadi mau perjuangan dulu, dorong dulu baru hidup. Nah ini makanya maka dari itu tentunya sebagai bapak-bapak kita ini harus semangat dalam berusaha. Kemudian yang terakhir, wa kasratud du'a, harus bukan hanya mengandalkan kerja, tapi kita bangun malam memperbanyak doa. Maka insya Allah rumah tangga kita akan terjaga, keharmonisan kita akan terwujud di tengah-tengah rumah tangga kita. Kemudian yang terakhir, kami sedikit melebarkan atas nama mewakili daripada Sahibul Bait, Sahibul Hajat, keluarga besar pihak mempelai perempuan, menyampaikan ribuan terima kasih atas hadirnya bapak-bapak terkhusus dari keluarga rombongan pihak mempelai laki-laki yang telah sudi hadir mengantarkan putranya ke tempat kami, dan juga tentunya kami sebagai manusia yang penuh dengan keterbatasan. Kalau tadi katanya ingin membeluk gunung, namun apalah daya tangan tak sampai. Kalau sekarang enggak. Jadi untuk Mas Dedi kami punya 2 gunung. Tolong nanti malam itu dipegang. Insya Allah pasti sampai. Jadi kalau yang lain megang punya sendiri. Jadi kalau Mas Dedi bukan tak sampai, insya Allah nanti malam ada 2 gunung tangannya akan sampai. Kemudian selanjutnya atas nama Sahibul Bait, kalaulah ada hal-hal yang kurang berkenan